Halo teman-teman, balik lagi di channel ini ya. Thank you yang udah subs, thank you yang udah komen. Semoga konten-konten yang sebelumnya bermanfaat ya untuk teman-teman belajar gitu terkait Power BI. Nah, di video kali ini mungkin jadi video terakhir terkait belajar Power BI dari nol ya. Karena di video terakhir ini kita akan bikin ulang nih dashboardnya dengan format yang udah kita bikin di konten-konten sebelumnya. Yang belum nonton boleh cek dulu dari awal biar ngerti konteksnya gitu. Nah, di video kali ini kita coba ya bikin dashboardnya yang lebih bagus versi finalnya nih. Jadi nanti tinggal dipublish aja kalau udah jadi. Oke, kalau gitu ikutin terus ya teman-teman ya. Nah, pertama-tama kita ke page overview. Di sini kita akan delete visualisasi existing, kita ganti dengan format yang baru ya. Pertama kita ubah nih scorecardnya, kita ke formatting table di sini, di sini kita copy aja scorecard yang barunya. Ininya kita delete ya, kita goodbye dulu. Nah, ini udah jadi. Sekarang terus kita masukin nih nama toko yang di bawah. Oke. Nama toko yang di bawah kita yang ini ya. Ini kita copy, kita paste di sini. Ini delete, copy. Oke, cakep. Terus total offset by kategori ini kita akan rombak. Nah, sebelum rombak aku pengen nambahin satu mungkin ya line chart terkait transaksi. Total offset udah, kita akan nambahin transaksi teman-teman. Ini mungkin kita bisa agak kecilin dulu ya atasnya. Nah, segini udah cukup. Ini kita, nah seperti ini. Tahun sama wilayahnya nanti kita formatting, sama navigation page-nya kita rapihin nanti. Sekarang kita fokus ke intinya dulu deh. Nah, ini besarin agak kanan. Nah, kayak gini. Aku pengen nambahin satu nih line chart terkait tren untuk transaksi ya. Ini tinggal seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Langsung kita mungkin di sini copy aja. Nah, ini mungkin bisa, ini udah mentok ya, ini udah mentok. Yang atas, terus line chartnya kita, nah seperti ini mungkin. Ini mungkin agak ya seperti inilah. Nah, ini udah oke. Mungkin ini agak atas lagi dikit, agak ke atasin. Sekarang kita akan ubah ya, trend omset ini kita ubah jadi tren transaksi. Ini kita close, kita ganti jadi jumlah transaksi versus jumlah transaksi last year. Nah, seperti ini. Ini udah oke. Sekarang mungkin pemanis tinggal kita ganti nih si font-fontnya. Kita ganti dari mulai scorecard ya, call out, value ini ganti jadi Calibri, kita bold di sini. Oke, label ini ganti Calibri, udah oke. Lanjut ke bawahnya nih, trend omset. Di trend omset yang sebelah kiri ini kita mulai dari title ya. Ini trend omsetnya udah oke, ini Calibri udah oke, judulnya aku mau ubah warnanya jadi ini. Terus subtitlenya kita ganti jadi versus last year. Ini ganti jadi Calibri. Nah, jadi di atas ada trend omset versus last year. Nah, ini lebih oke. Terus yang sebelum ke sebelah kanan kita balik lagi ke line chart yang tadi, general, effect, visual border, roundednya ganti jadi 4. Nah, jadi nggak terlalu melengkung banget ya sudut-sudutnya. Begitu juga dengan yang sebelahnya teman-teman, sama. Tadi ya, instead of trend omset ganti jadi trend transaksi. Warnanya kita ganti, subtitlenya juga sama ya, versus last year. Ini kita ganti jadi Calibri. Nah, seperti ini teman-teman. Mungkin biar si garis lainnya makin lebar, kita bisa formatting di ini, series labelnya bisa dimatiin aja. Terus legendnya kita nyalain. Ini juga sama.
Series labelnya matiin, legendnya nyalain. Ini udah oke, kita udah punya nih trend omset dan transaksi. Ini jangan lupa ya, efek visual border roundednya ganti 4. Sekarang kita yang bawahnya nih, yang bawahnya ntar ya. Nah seperti ini. Yang atas udah, sekarang kita yang bawahnya nih. Nah kalau yang bar chart memang udah rapih ya. Tinggal kita formatting aja dari segi title-nya. Ini total omset, warnanya ganti, subtitlenya di sini ganti by subkategori. Nah, terus terakhir ini efek visual border ini ganti 4. Plus table detail yang sebelah kanan bawah ini kita bisa ganti juga, kita ubah juga titlenya. Misalnya detail toko gitu ya, ininya ganti jadi Calibri, text colornya ganti, subtitlenya misalnya breakdown by total omset dan achievement, jadinya ganti Calibri. Nah seperti ini teman-teman, ini udah oke banget. Ini page 1 udah berhasil di makeover ya, jadi lebih mantap lagi. Bentar, ini aku sesuaiin kayak gini. Nah tinggal yang atasnya nih, yang atasnya kita rapihin ya. Ini kita coba pindahin dulu ke sini, navigationnya kita ganti ke sini. Ntar ini selection slicernya kita ganti paling atas seperti ini teman-teman. Nah ini udah cukup oke ya. Nah ini page navigation nih, biar lebih rapi lagi, klik aja page navigationnya, pages show all by defaultnya matiin. Nah di sini ada show, sini klik aja overview, produk toko, pelanggan. Nah kan kita cuman ada 3 ini ya sebenarnya. Nah ini biar lebih oke lagi, sebenarnya ada formatting yang lebih cakep nih. Kita coba ya. Nah ini kita ke tengahin mungkin ya. Nah kayak gini. Nah instead of bulat-bulat kayak gini, aku pengen bikin seminimal mungkin ya. Di sini tinggal diklik aja. Nah seperti ini mungkin. Terus style, ininya defaultnya Calibri 12, font colornya mungkin yang pertama kita matiin mungkin border sama fill-nya dulu kali ya. Nah seperti ini, defaultnya warnanya putih. Nah jadi putih semua. Ini, nah kayak gini teman-teman. Ini udah oke segini, cuman kita harus formatting lagi nih. Coba ya, style, hover. Kalau di hover kita pakai bold tuh, jadi kalau kita hover tuh ada boldnya, dia ubah-ubah gitu tuh, kelihatan ya. Hovernya udah bold, terus pressnya biarin, selectednya kita pakai Calibri, ininya 12 ya tadi ya. Nah ininya bold. Nah jadi kelihatan nih, yang lagi terselect itu dia bold. Nah cuman kita kasih pemanis lagi ya, pemanis lagi, kita copy aja, terus kita paste. Nah kan jadi ada 2 nih, kita tumpuk. Nah seperti ini kita tumpuk. Terus biar nggak pusing, ini seleksinya nyalain dulu. Nah nanti di sebelah kanan ini ada layer order ya, page navigator yang tadi kita, nah ini. Nah kita samain dulu, sejajarin dulu. Nah page navigator yang atas nih, yang atas kita coba style fill. Nah instead of seperti ini, ininya masih di selected ya, ini kita kecilin dulu bawah. Nah kesini teksnya matiin, terus selected tadi fillnya ganti warna putih kali ya. Nah seperti ini teman-teman. Oke, style balik lagi, terus tadi kita ke default. Nah default fillnya kita ganti warna yang sama dengan si background ini. Jadi teman-teman kalau misalnya warnanya beda, sesuaiin aja gitu ya. Kalau di copy aja warnanya, balik lagi yang tadi ini kotak-kotak kecil, style, ini make sure default ininya, fill, colornya kita ganti. Nah jadi seolah transparan gitu, seolah tidak ada, padahal ada aslinya. Coba kita zoom dulu. Nah lihat deh, ketika kita di hover, dia bakal terhighlight teman-teman,
baik itu yang bawah maupun yang atas tuh. Ininya mungkin bisa kita ganti, pilih yang tadi yang kotak bawah, shape, ininya ganti jadi 0, jadinya kotak nantinya. Nah seperti ini. Nah ini masih ada spasi-spasi gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, ini udah oke sih, udah cukup rapih ya. Jadi kita kelihatan nih kita lagi di mana. Oh lagi di overview, dia bold terus sama yang bawahnya nyala. Ini biar lebih rapi lagi, mungkin kita bisa adjust ya. Nah kayak gini. Nah ini udah oke, udah cukup rapi. Sekarang kita grouping teman-teman tadi ya. Page navigatornya diklik, yang dua ini diklik, dipencet shift, klik kanan, group. Ini kita kasih nama biar nggak pusing, jadi page navigator. Kayak gini ya. Nah tadi ya detail toko ketinggalan efek boldnya teman-teman. Nah ini jauh lebih rapih ya kalau kayak gini teman-teman. Jauh lebih rapi. Paling terakhir ini tinggal si ininya kan ada kotak ya, kita kotaknya pengen hilangin nih, ini juga bisa. Coba kita tes dulu ya. Nah sip, ini udah oke. Sekarang kita pengen mungkin yang di kanannya ya, ini ya, ininya instead of dia punya apa namanya visual border itu kita ganti jadi 4 mungkin. Yang ininya juga kita ganti jadi 4. Nah ini jauh lebih oke lah ya. Nah ini udah jadi nih overview. Sekarang lanjut ke produk dan toko ya. Kalau kita klik produk dan toko, dia akan larinya ke sini. Nah yang ini kita copy nih. Kita copy, ininya juga kita copy ininya dulu ya, backgroundnya dulu ya. Backgroundnya kita copy. Ini kan masih gede-gede ya. Di delete dulu. Nah kalau udah seperti ini, tinggal nih shape-nya kita ganti ke bawah. Nah seperti ini. Nah ininya kita matiin dulu, kita delete dulu. Terus ininya mungkin kita kepinggirin dulu. Tadi kita copy yang ini, terus ke produk dan toko, di sini kita paste. Nah jadi kelihatan ya, oh kita lagi di produk dan toko, lagi di overview atau lagi di pelanggan. Ini jauh lebih oke, lebih rapi kan dibanding bulat-bulat yang kayak tadi gitu. Nah di sini juga sama, kita ubah ya omset per toko, kita naikin ke atas. Nah di sini juga kita kasih title, di sini total omset, text color ya kita ganti, subtitle breakdown by apa tadi ini, nama toko ya, sorry aku agak lupa nih, nama toko dan region. Oke. Breakdown by nama toko dan region, breakdown by nama toko dan region. Ini ganti jadi Calibri. Terus jangan lupa efek visual border roundednya ganti jadi 4. Nah gini, ini udah oke. Sekarang yang bawahnya nih, yang atas kan omset, breakdown by nama toko dan region. Terus yang bawahnya ini adalah nama toko, breakdown by omset GPM year on year. Oke. Nama toko, nah ini kita copy, balik ke page yang tadi, kita paste di sini ya. Oke, ini oke. Ini mungkin trennya bisa kita hapus ya, karena tren kan udah ada di sini ya. Jadi ini kita hapus saja karena nggak akan kebaca juga anyway kalau kalian baca tuh. Ini kita hapus. Ini kita ganti judulnya. Ini apa nih? Detail toko. Detail toko ini Calibri, ganti bold, teksnya ganti jadi ini biru tua. Subtitle breakdown by total omset, GPM percentage, growth year on year, average ticket size. Ini ganti jadi Calibri. Nah ini udah oke. Lanjut kita ke
Bentar nih, harus penataannya harus oke dulu ya. Nah ini kita lanjut ke atas dulu kali ya. Ini efek visual border, ininya ganti ke 4 dulu. Terus tadi ya judulnya ganti color, subtitlenya by region udah bener. Ininya hanya total omset aja, total omset by region. Nah mungkin yang detailnya bisa taruh bawah ya teman-teman ya, yang atasnya nah kayak gini. Kok jadi ini yang geser? Nah ini, nah kayak gini tata letaknya. Yang bawah berarti ini nama produk ya, nama produk. Mana nih produk nih? Nah ini nih produk, kita ganti ke sini. Nah seperti ini ya, cakep kan kalau kayak gini. Nah ini jauh lebih cakep lagi ya kalau kayak gini ya. Sekarang kita ini tadi udah ya, donut chart udah. Sekarang bar chart yang sebelah kanan, title-nya kita ganti jadi GPM atau gross profit margin percentage. Colornya ganti, ininya ganti jadi by subkategori. Ininya ganti jadi kalibri. Nah barnya juga kita bisa ganti warnanya jadi ini. Nah kayak gini. Oke. Terus terakhir jangan lupa roundednya teman-teman, visual border roundednya ganti jadi 4. Sekarang yang tinggal yang bawah nih, yang bawah kita ganti titlenya jadi detail product, ininya ganti jadi kalibri, bold, teksnya ganti, subtitlenya nyalain. Ini breakdown by apa nih, total omset, GPM percentage, total unit sold, sama growth year on year. Ini ganti jadi kalibri. Nah ini cakep ya, ini kalau kayak gini kan jadi lebih tertata gitu. Ininya udah cakep, tinggal yang atas-atasnya nih, efek roundednya 4, ganti 4 juga, ini ganti 4 juga. Ini udah oke. Lanjut ya, page terakhir yaitu pelanggan teman-teman. Ini kayaknya udah proper ya, mungkin tinggal ntar ya, aku pengen agak besarin dulu dikit. Nah mungkin segini kali, ini agak terlalu mepet. Nah segini lah ya, ini udah oke. Sekarang lanjut ke page terakhir yaitu page pelanggan ya. Ini jangan lupa copy dulu si backgroundnya. Nah seperti ini. Terus jangan lupa ya si shape-nya kita keurutin paling bawah biar dia nggak nimpa-nimpa yang lain. Nah ini ketengahin. Seperti biasa, ininya kita delete, ininya kita paling kanan. Terus tadi kita copy deh si ininya, kita copy ke si pelanggan sini. Nah oke. Di sini kita langsung masukin ya scorecard. Kita masukin scorecard yang bawah nih, kita ganti yang ini. Ke atas. Ini scorecardnya kita ya seginilah. Ini oke. Lanjut ke total omset by segment, kita naikin ke atas. Terus barnya kita ganti warna jadi ini, titlenya total omsetnya udah, by segmentnya kita di bawah aja di subtitlenya by segment. Nah kayak gini. Efek visual border ini ganti 4. Terus ada table detail nih, table detail kita ambil tadi per apa ya dia, per segmen ya. Oke, mana nih segmen ini ya, ini ini ya, ini hapus, ganti yang ini yang lebih bagus. Nah ini kita ubah ya jadi namanya detail segment, kalibri, warnanya ganti bold, terus subtitlenya breakdown by jumlah transaksi, total
offset, frekuensi, GPM percentage. Nah seperti ini, ganti jadi Calibri. Sip. Terus ini ada tabel lagi yang bawah, coba kita ganti yang produk ya, ini ya. Produk promosi, sorry. Yang promosi kita ganti ini. Seperti ini. Nah, trend omset ini kita bisa replace ya, kita delete aja karena itu kayak spaghetti, susah dibaca. Nah, ini bisa di sini kita harus tata-tata ulang nih. Nah, ini mungkin detail segmennya bisa seperti ini. Kita tata-tata ulang dulu ya. Terus ini kasih judul, jangan lupa detail promosi. Ininya ganti Calibri, bold, warnanya ganti, terus subtitle, breakdown by total omset, percentage omset promo, sama jumlah transaksi. Terus ini ganti jadi Calibri. Nah seperti ini, jauh lebih bagus ya. Nah ini kalau seperti ini kan jadi proper ya. Ini kita naikin. Coba kalau misalnya kita bikin ini seperti ini, terus ininya kita agak kecilin, mungkin yang atas, atau bentar ini bisa diakalin enggak ya? Oh bisa, ya udah kalau kayak gitu tinggal gini kali ya. Nah ini jadi jauh lebih oke ya kalau kayak gini ya, jauh lebih oke. Ya udah terakhir kita mungkin yang ini ya, ini agak ke bawahin dulu, sayang nih space kosong atau kayak gini kali ya. Nah kayak gini, lalu ininya mungkin bisa kasih kayak ini kali, tapi yang ininya nanti nggak ini, susah. Mending gini aja deh, ini kayak gini, bener kayak tadi ya, udah paling bener. Nah udah paling bener kayak gini teman-teman. Ininya mungkin spasinya agak ke bawahin ya tadi ya. Kalau masih ingat teman-teman di sini, masih ingat nggak cara untuk dia ke bawah tuh? Ini ya, row padding di grid, row padding ini mungkin ganti 5, 10, 7, nah 8 coba. Nah ini 8 nya lebih oke. Ini coba ya kita format dulu, sel elemen, data bars, aksisnya ganti putih. Nah jadi biar dia nggak kelihatan garisnya. Tinggal yang ini deh, tinggal kita rapihin teman-teman. Terakhir title, ini jumlah transaksi udah bener. Ini apa, status transaksi ya kalau nggak salah ya, status transaksi by status transaksi. Terus barnya kita ganti warna jadi ini. Terus visual border rounded nih kita ganti jadi 4. Sekarang yang ini kita mulai dari judulnya, ini total omset, subtitlenya ini kelompok umur. Terus kita mau ilangin nih bacaan total omsetnya ke visual y axis. Terus di sini kan ada title ya, titlenya matiin. Kalau perlu value-nya juga matiin karena kita udah punya value-nya nih. Cuman x axis di sini titlenya adain. Ups, seperti ini. Total omsetnya yang di y axis kita matiin, titlenya, value-nya juga. Terus ini labelnya nyalain. Terus barnya warnanya jadi ini. Terus tinggal kita urus sih titlenya, total omset by kelompok umur. Ini ganti jadi Calibri. Ini juga atasnya ganti jadi Calibri. Terus ke efek visual border ini ganti jadi 4. Oh kalau di visual border dia hilang ya. Ya udah berarti kalau kayak gitu roundednya kalau misalnya ganti 4 dia hilang, berarti harus di nah seperti ini. Nah ini agak ke bawahin aja berarti ya. Ini oke. Terakhir nih donatnya yang paling atas, title, ini jumlah transaksi, terus subtitle metode bayar,
Sebenarnya aku kurang suka donat sih ya. Kalau donat tuh dia nggak kelihatan angkanya gitu. Kalau misalnya kita ganti ya, coba jadi seperti ini. Tuh ini jauh lebih enak, jadi lebih kelihatan. Jadi kita ganti ini aja kali ya. Kolom ininya kita ganti jadi ini. Terus di y-axis kita matiin title-nya dan value-nya. Terakhir kita ubah visual bordernya ini jadi 4. Oke, nah seperti ini teman-teman. Nah ini jauh lebih rapih ya, lebih proper, lebih rapi, lebih keren gitu. Coba ya kita review dari awal nih ke overview. Di overview kita udah punya trend, ada bar chart nih, bar chartnya juga ubah warnanya biar konsisten teman-teman ya. Terus di produk dan toko kita ada detail terkait produk dan toko. Lalu terakhir di pelanggan summary terkait performa dari customer kita seperti apa, baik itu dari segmennya, dari detail promosinya, jumlah transaksi, terus total omset di kelompok umur, tingkat retur, dan lain-lain. Coba kita lihat. Nah ini udah oke ya. Nah ini teman-teman, ini hasil dari ketika sudah dipublish ya, dipublish ke Power BI seperti ini teman-teman. Kita udah bikin ya dari awal, dari cleaning data sampai formatting dashboardnya sampai finish terakhir, versi terakhir kayak gini gitu. Nah ini versi udah jadinya nih. Teman-teman lihat nih, kita udah punya executive overview, scorecardnya udah bagus, line chartnya udah proper, bar chartnya juga udah oke, tabelnya juga udah rapi. Nih kalau misalnya kita lihat ke produk toko, dia bakal ke highlight bold gitu ya, di bawahnya juga dia bakal ada highlight putih-putih. Jadi kalau kita lagi di overview, dia kelihatan nih kita lagi di page overview, ditandai dengan si garis putih sama overviewnya yang nyala. Kalau kita klik, nah garis putihnya dia pindah ke produk dan toko. Di sini juga ada detailnya. Ini pelanggan juga sama. Nah ini kalau misalnya tampilan versi websitenya itu kayak gini teman-teman. Ini kalau misalnya di full screen, nah ini adalah dashboard yang udah kita bikin bareng-bareng dari awal sampai akhir gitu. Udah lumayan cakep ya. Ini bare minimum teman-teman. Ini nggak butuh effort yang susah. Ini cuman butuh ulik-ulik dikit, utak-atik dikit, juga teman-teman pasti bisa bikin gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman kreativitasnya jauh lebih bagus lah ya dibanding aku pribadi gitu. Karena kalau aku pribadi ya itu aja bikinnya gitu. Mungkin teman-teman bisa lebih bervariasi gitu. Idenya aku tuangkan dalam bentuk video konten, teman-teman bisa kembangin gitu dari dataset yang sama. Coba deh produce dashboard yang mungkin beda gitu secara untuk ambil keputusan, mungkin dari segi desain. Kalau misalnya teman-teman udah ada yang bikin, coba deh share, chat di kolom komentar, terus kasih aku link filenya, coba nanti aku buka gitu ya. Nah yang bagus mungkin bakal aku kasih uang jajan gitu. Makanya komentar terus bikin yang bagus gitu ya. Itu aja mungkin teman-teman versi Power BI dari nol. Terima kasih yang udah menyimak dari awal sampai sekarang. Mohon maaf kalau misalnya penjelasannya agak kurang oke, tapi aku berharap dari apa yang udah aku sampaikan di video-videoku bisa jadi pembelajaran untuk teman-teman belajar Power BI. Terus diasah, terus diulang-ulang lagi. Pakai dataset yang sama juga nggak apa-apa. Kalau bisa ambil dataset baru di Kaggle tuh, kaggle.com. Itu juga banyak dataset dummy yang bisa buat belajar gitu ya. Mungkin di konten selanjutnya akan ada pembahasan lain selain Power BI. Aku nggak tahu sih. Coba nanti aku cari dulu topik yang menarik, atau misalnya teman-teman ada ide, boleh deh tulis di kolom komentar. Itu aja dari aku teman-teman. Sekali lagi selamat belajar. Semoga bermanfaat apa yang aku share. Sampai sini dulu. Bye-bye.